Saudara, setelah bertahun-tahun tenggelam di bawah genangan air bendungan Karya Jejak Kampung Somang di Kabupaten Lebak, Banten kembali muncul ke permukaan. Surutnya air waduk akibat musim kemarau tak hanya membuka sisa permukiman lama, tetapi juga membangkitkan kenangan warga dan menarik perhatian wisatawan. Musim kemarau membawa fenomena tak biasa di Bendungan Karian, Lebak, Banten. Permukaan air waduk surut hingga 4-5 meter, sehingga jejak kampung Somang yang selama ini tersembunyi kembali terlihat. Satu persatu sisa kehidupan masa lalu di Desa Sukarame dan Desa Sukajaya muncul ke permukaan. Fondasi rumah, jalan kampung, sawah, hingga bangunan masjid yang dulu menjadi pusat aktivitas warga kini tampak kembali di atas tanah. Bagi mantan warga Kampung Somang, pemandangan ini menghadirkan haru karena mereka kembali bisa melihat kampung halaman yang pernah ditinggalkan saat pembangunan bendungan. Di sisi lain, kemunculan kampung yang sempat tenggelam ini juga mendatangkan wisatawan dari berbagai daerah, termasuk Jakarta dan Bandung. Bagus juga pemandangannya sehingga mungkin masyarakat sekitar itu bisa mengingat lagi lah kampung yang dulu digunakan oleh mereka itu, yang sekarang sudah digunakan oleh PSN untuk Karian, sehingga warga masyarakat sama masyarakat lainnya bisa melihat kenang-kenangan kampung yang lama sudah hilang. Ramainya unggahan warga terkait munculnya kampung yang sempat tenggelam ini menjadi daya tarik masyarakat untuk berkunjung. Jadi dari sendiri wisatawan lokal maupun internasional mungkin bisa melihat kenapa kampung ini tenggelam, kemudian timbul lagi seperti ini, ya. Tuh di saat kemarau seperti ini. Wisatawan berharap pengelolaan kampung yang sempat tenggelam ini dapat memberi manfaat ekonomi bagi UMKM dan juga warga sekitar. Yuda Dwi Taruna, Kompas TV, Lebak, Banten. Semangat menyambut hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia mulai terlihat di Kabupaten Jemberana, Bali. Warga bergotong royong menghias gang rumah mereka dengan atribut merah putih. Warga di Gang 9 Kelurahan Pendem, Kabupaten Jemberana, Bali bergotong royong menghias gang di depan rumah mereka. Pernak-pernik merah putih juga digunakan, saudara. Mereka memasang bendera dari berbagai ukuran agar suasana semakin semarak. Semua perlengkapan dibeli secara swadaya. Melalui kegiatan ini diharapkan bisa memperkuat kekompakan dan silaturahmi antar warga. Gang gotong royong, Pak. Ya, ini gang ketekek namanya. Ini semangat teman-teman, sangat luar biasa. Pakai semboyan kalau mau pasti bisa. Ini bendera sama tiangnya gimana, ini semua gotong royong nih, subsidi. Ya, kita bersama-sama swadaya. Jelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, suasana merah putih mulai terlihat di berbagai daerah. Pedagang musiman pun kembali menjajakan bendera, umbul-umbul dan pernak-pernik kemerdekaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menyambut hari bersejarah 17 Agustus. Beragam ukuran bendera merah putih, mulai dari yang kecil hingga besar, dipajang di lapak-lapak pedagang musiman di Kota Manado, Sulawesi Utara. Ada juga umbul-umbul dan berbagai ornamen bertema kemerdekaan yang mulai diburu masyarakat menjelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Harga yang ditawarkan bervariasi, bergantung pada ukuran dan jenis bahan. Meski baru sepekan membuka lapak, para pedagang mengaku penjualan mulai menunjukkan tren positif dengan rata-rata sekitar 50 produk terjual setiap hari, didominasi bendera ukuran sedang. Pedagang menilai meningkatnya permintaan turut didorong oleh imbauan pemerintah daerah agar masyarakat memasang pernak-pernik merah putih mulai 1 Agustus 2026. Mereka pun optimistis penjualan akan terus meningkat menjelang 17 Agustus seiring datangnya pembeli tidak hanya dari Kota Manado, tetapi juga dari berbagai wilayah di Sulawesi Utara. Semua tanggal-tanggal dekat tanggal 10 diharap sampai tanggal 15.
sampai 15, karena kalau bagian daerah sini cuma ya satu-satu pembeli. Kalau dari luar daerah banyak lah. Dua daerah ini daerah mana-mana aja Pak? Daerah Ternate, Sanget, pokoknya kepulauan itu dia. Pedagang musiman pernak-pernik peringatan Hari Kemerdekaan juga terlihat di Kota Denpasar, Bali. Beragam perlengkapan bernuansa merah putih, mulai dari bendera berbagai ukuran, umbul-umbul, hingga gantungan dekoratif dijual. Harganya berkisar 5.000 hingga ratusan ribu rupiah sesuai ukuran dan jenisnya. Di kawasan Renon, para pedagang memperkirakan permintaan akan mulai meningkat setelah 5 Agustus, seiring semakin dekatnya peringatan Hari Kemerdekaan. Meski sejumlah kantor pemerintah dan sekolah telah memasang atribut merah putih, para pedagang berharap lonjakan pembeli segera terjadi agar seluruh dagangan habis terjual sebelum 17 Agustus. Semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa di Pasar 16 Ilir, Palembang, Sumatera Selatan. Ditandai meningkatnya penjualan pakaian bertema merah putih, terutama untuk anak-anak. Para pedagang mengaku telah menjajakan pakaian dan pernak-pernik kemerdekaan sejak pekan kedua bulan Juli dengan harga berkisar Rp35.000 hingga Rp55.000 per potong. Salah seorang pedagang menyebut, omset penjualan tahun ini naik sekitar 30% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dengan sedikitnya 50 lusin pakaian anak terjual dalam 2 pekan. Warga memilih berbelanja lebih awal dengan memperkirakan perayaan Hari Kemerdekaan tahun ini akan berlangsung lebih meriah. Ini tuh dipakai pas 17-an atau gimana yuk? Pakai 17-an. 17-an disiapkan ya? Iya. Untuk harganya gimana yuk? Harganya sih murah. Murah ya? Ya. Bahan sesuai dengan harga. Pedagang memprediksi jumlah pembeli akan meningkat terutama mulai tanggal 10 hingga menjelang peringatan 17 Agustus. Tim Liputan Kompas TV. Tahan posisi Anda saudara, jangan kemana-mana karena Kompas Siang masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Sesaat lagi.